Ini adalah episode borong Bitcoin ke-25, di mana di video kali ini kita akan nabung lagi Bitcoin 100 juta setiap bulannya. Di dunia yang serba inflasi ini, gue udah bilang berkali-kali bahwa Bitcoin itu adalah aset terakhir yang menurut gue murni. Ya mirip seperti properti yang mewah dan mirip seperti emas. Mungkin banyak yang udah menikmati hasil ya dari episode ini, banyak sudah ibaratnya cuan. Tapi di sini gue pengen kasih tahu kalian sesuatu yang mungkin menurut kalian bingung. Kalau kalian ikutin ini dari episode yang pertama, uang kalian sudah pasti double. Kecuali kalian ada salah nggak ngikutin gua, tapi kalau kalian ngikutin 100% plek ketik plek, uang kalian sekarang, harta kalian udah double. Tapi itu sebenarnya bukan harta kalian yang double. Ya jangan salah, ini 25 bulan, yaitu 2 tahun. Gua selalu bilang, rate inflasi di global itu di baseline currency-nya itu 11%. 3% itu inflasi realnya dan 8% itu uangnya. Jadi emerging market itu bisa lebih, bisa 15%, 17% sampai 20%. Jadi kalau lu ngerasa uang lu double, itu bukan uang lu double, tapi lu berhasil membekukan economic value lu ke 2 tahun ke depan. Jadi uang kan adalah konsepnya energi. Energinya ini kita bekuin. Dengan lu beli Bitcoin, energinya kita bekuin, kita pindahkan 2 tahun ke depan. Tapi ini adalah energi yang sama yang lu bisa lakukan. Jadi ini trik sulap. Bukan semua orang yang ikutin gua itu tambah kaya, tapi semua orang yang gak ikutin mulut gua itu tambah kaya. Semua orang ya, di dunia ini yang gak ikutin borong Bitcoin, gua gak ngomong di negara ini, tapi di dunia ini yang gak ikutin borong Bitcoin gua, itu ekonomi value-nya tergerus. Mau lu di Argentina, mau lu di Turki, mau lu di Nigeria, mau lu di Indonesia, mau lu di Thailand, doesn't matter, semuanya kalian itu tergerus bareng-bareng. Kalian mungkin lihat selama 4 tahun sampai 5 tahun terakhir, emas itu dalam 2 tahun terakhir itu mengalami kenaikan yang signifikan. Itu juga sama, ya. Emas itu formatnya mirip seperti Bitcoin. Uang yang murni, tapi emas inflasi 2%. Kalau fiat itu bisa 11 sampai 17%, tergantung di negara apa. Emas itu inflasi 2%, karena emas itu bisa ditambang lagi. Kalau kita lihat ya, gue baru kemarin ketemu teman gue, salah satu direksi di bank besar di Brazil, Nubank. Dia cerita, Brazil itu risk free rate-nya itu 14%. Jadi risk free rate itu apa? Itu adalah rate di mana kira-kira itu uang yang tidak bisa beresiko, maksudnya return obligasi misalnya. Indonesia itu ada di angka 6 sampai 7%. Sedangkan Brazil itu 14%. Makanya banyak sekali orang Jepang itu melakukan yang namanya carry trade di sana. Dan 10% dari transaksi remittance di Brazil itu sudah menggunakan USD. Jadi Brazil ini sudah ibaratnya negara kripto. Karena risk free rate dari negaranya 14%. Nah, pertanyaannya, gimana lu semua yang belum kenal gua ya 2 tahun lalu? Jawabannya sama. Ya Bitcoin ini bukan masalah dia naik turun atau volatil. Satu Bitcoin itu akan selalu nilai 1 Bitcoin. Bitcoin kemananya yang dia naik turun? Misalnya Bitcoin ke rupiah 1,8 miliar. Gue ceritain dari 300 juta, tapi 1 Bitcoin itu 1 Bitcoin 20. Misalnya, gue punya 100 Bitcoin. Itu akan tetap nilai 100 Bitcoin untuk 2 bulan. Mungkin kalian kalau udah ngikutin 25 episode, kalian baru benar-benar paham apa yang gue maksud. Ini bukan tempat untuk menjadi kaya, ini bukan ladang perjudian seperti orang yang gak mengerti. Ini adalah pembekuan dari ekonomi value orang percaya. Yang gak percaya, mereka tergerus oleh yang namanya global liquidity. Di saat USD itu punya percetakan uang ngeprint, di saat China punya yuan percetakan uang ngeprint, mereka semua makin miskin yang pegang Bitcoin itu stay, bukan makin kaya, stay. Nah selama 25 episode terakhir, gue itu pakai exchange yang dekat di hati gue, karena itu pertama kali gue dapat akses untuk membeli Bitcoin dan teman baik sekali Pak Oscar, itu kita pakai Indodax. Tapi sekarang ya, di episode ke-25 ini, gue akan pakai exchange gue pribadi. Ya, balik lagi, gue tidak ada paksaan sama sekali teman-teman untuk pakai, gue tidak peduli. Tapi ini kenapa gue bikin exchange? Ini adalah hadiah gue untuk negara. Karena tanpa ada Bitcoin, itu nggak ada Timothy yang lu bisa ngomong di kamera seperti sekarang. Gue nggak punya tempat untuk nge-freeze economic value gue ke masa depan. Mungkin gue kena tergerus, gue mungkin coba-coba dengan saham bagaimanapun caranya. Karena gue tuh tahu dari dulu uang tuh di basic, ya uang tuh turun. Jadi gue coba bisa bahkan rugi gitu. Tidak akan ada gue sekarang, tidak akan ada Timothy seperti ini. Jadi ini cara gue untuk give back ke kalian supaya kalian semua bisa akses Bitcoin dengan gampang. Bahkan gue bikin mulai dari 1.000 rupiah. Lu bisa beli Bitcoin itu fractionalize sampai 1.000 rupiah lu bisa beli. Dan per hari ini ya, walaupun harusnya hari ini udah official launch, tapi belum official launch, itu masih whitelist. Jadi whitelist itu kalian mesti daftarin email, dan email itu baru di-approval sama tim internal kita. Per hari ini ya, aplikasi kita udah jadi aplikasi nomor 1 di Indonesia, ngelewatin ChatGPT dan Google. Jadi itu sesuatu yang gue bangga, karena itu gue bisa kasih balik ya ke masyarakat akses yang dulu dikasih sama Pak Oscar ke gue. Jadi ini gue pengen lanjutin ibaratnya tongkat estafetnya untuk bikin seluruh penduduk Indonesia itu bisa punya akses untuk ya,
exit dari nol. Ini bukan untuk memperkaya gue, karena balik lagi uang gue di Paris selama ratus tidak cukup. Gue tidak butuh kemudian bahkan ini adalah format gue pengabdian. Kalian bisa tanya owner exit yang lain, exit itu nggak bisa bisa. Gue bukan datang dari keluarga konglomerat, gue bukan sekolah di Harvard, gue adalah orang yang sama seperti kalian, orang yang sama yang pernah dicurangi sama Bitcoin. Jadi gue nggak pengen lagi ada orang yang punya persepsi bahwa Bitcoin adalah cara untuk jadi kaya. Bitcoin itu hanya cara untuk kita bisa. Gue pernah ngerasain kerja keras tapi nggak bisa beli program. Gue pernah ngerasain kerja keras, makin keras gue kerja, makin turun uang gue, makin dirampok. Bitcoin itu bikin gue sadar bahwa makin kerja lu keras, itu masalah lu kerja keras, tapi sebenarnya murah. Dan itu gue berjanji ke diri gue. Jadi ketika gue berhasil keluar dari sistem ini, gue akan bantu kalian semua keluar. Ya. Mungkin waktu itu bantuan gue dari segi media, gue coba sosialisasi dari sekitar 25 bulan yang lalu. Ya, jadi ini bukan episode yang baru. Buat teman-teman yang baru kenal gue ini udah 25 bulan yang lalu. Waktu itu Bitcoin masih 300-an juta. Masyarakat Indonesia masih banyak yang teriak ini judi, ini scam. Sekarang ini aset kelima di dia yang ngelewatin Amazon. Jadi tanpa lama-lama kita langsung aja mulai borong Bitcoin. Oke, ini udah nyampe di aplikasi gua ya, di vlog namanya. Jadi di sini ada 5,6 miliar 47 juta ya, Bitcoin sekarang harganya 1,7 miliar 75 juta. Di sini tadi barusan sudah gua beli 100 juta lagi. Jadi udah masuk ya mungkin sekitar 3,2an Bitcoin ya sini totalnya, dan kita akan terusin sampai beberapa bulan ke depan. Cara beli simpel banget, kalian tinggal klik Bitcoin di sini, tinggal buy ya, masukin mau berapa IDR-nya, kalian tinggal klik continue. Tapi tadi udah gue beli ya buat kebutuhan syuting ini, dan sekarang sudah di 5,6 miliar 47 juta. Dan di sini ya ada banyak token-token yang lain, tapi kan kali ini kita coba bikin episode di mana kita akan fokus untuk borong Bitcoin. Di sini ada walletnya juga, jadi bisa lihat di sini dan ada jumlah IDR-nya di sini. Jadi gue akan lanjutin terus sampai mungkin ya nggak tahu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Karena gue percaya 1,7 miliar 72 juta ini harga sekarang. Bitcoin ke depannya gue percaya ini global currency akan semua dibesin Bitcoin yang akan reach 20 miliar kurang dari 10 tahun yang sekarang. Time frame 10 tahun dan panjang, gue nggak peduli tahun depan Bitcoin kemana, 2 tahun lagi kemana, gue punya time frame 10, 20.